Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pelajaran yang mungkin saya lihat ataupun saya renungkan setelah kita ini melaksanakan umroh. Yang pertama itu adalah kita selalu menjaga sholat. Artinya kalau dalam bentuk perintah, jagalah sholat 5 waktu. Bahkan bukan sekedar menjaga sholat 5 waktu, kita berusaha untuk sholat 5 waktu ini berkualitas. Apa bentuk kualitasnya? Adalah berangkat ke masjid sebelum waktunya. Kedua, pergi ke masjid itu sendiri. Ketiga, kita mendapatkan sholat berjamaah. Maka yang pertama, apa yang sudah Allah beri kemuliaan kepada kita untuk menjaga sholat 5 waktu di kota Mekah dan sebelumnya di kota Madinah, di Masjid Nabawi dan sekarang di Masjidil Haram, 2 masjid yang dikatakan Rasulullah dari 3 masjid. Tidaklah ataupun janganlah kalian bersusah payah untuk melakukan perjalanan kecuali pada 3 tempat. Yang pertama adalah Masjidil Haram, yang kedua Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi maksud saya, dan yang ketiga adalah Masjid Al-Aqsa. Janganlah kalian bersusah payah untuk melakukan perjalanan kecuali pada 3 tempat ini. Dan alhamdulillah kita diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberi kemuliaan untuk datang ke Madinah melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi dan datang ke Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah. Masjid Al-Aqsa, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala bebaskan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, apa yang kita lakukan setelah kita umroh, yaitu perbanyak zikir dan doa. Ya kan? Sangat-sangat meresap, bahkan merenungkan apa yang kita doakan. Betul nggak Pak? Bapak Ibu ketika berada di depan Ka'bah, bagaimana rasanya itu? Berdoa hingga bahkan meneteskan air mata. Berzikir hingga meneteskan air mata. Maka tetap insya Allah setelah umroh ini kita perbanyak doa, kita perbanyak zikir, terkhusus Bapak Ibu sekalian jika berada di dalam masjid. Karena memang masjid tempat yang paling nyaman, tempat yang paling nyaman. Ketiga, amalkan akhlak mulia. Dalam perjalanan umroh ini yang Bapak Ibu rasakan adalah diantaranya ini sabar. Makan di restoran berkeringat, sabar. Ya kan? Piring kita lagi lapar mau makan belum datang, sabar. Antri masuk masjid, sabar. Ya kan? Kedua, rendah hati, ya rendah hati. Saya yakin Bapak Ibu sekalian di sini ini ada yang jabatannya di Pekanbaru tinggi. Subhanallah, kita diajarkan setelah umroh ini hendaknya tetap rendah hati. Karena kita adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, dari amalkan akhlak mulia itu adalah menjaga lisan. Jadi pertama, jagalah sholat. Yang kedua, zikir dan doa. Yang ketiga, amalkan akhlak mulia. Yang keempat, istiqomah dalam ibadah sunnah. Pada pertemuan kita di Madinah kemarin, saya menyebutkan, setelah melaksanakan yang wajib, itu kita melaksanakan yang sunnah. Di dalam bahasa hadis itu, wala yazallu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, menggunakan present continuous tense. Present continuous tense itu kan artinya selalu menjaga dan terus dilakukan. Maka kita memohon juga kepada Allah Subhanahu wa taala agar istiqomah dalam melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, membaca Al-Qur'an, kemudian sholat sunnah, kemudian bersedekah dan lain sebagainya. Yang kelima, ini kita ataupun saya mengajak diri saya dan kita semua jangan kembali pada kebiasaan buruk. Jangan kembali pada kebiasaan buruk. Di antara diterimanya umroh ataupun haji seseorang adalah ketika balik dia dari umroh, balik dia dari haji, maka perbuatan buruknya itu dia tinggalkan. Kalau sebelumnya dia berkata kasar, dia akan berkata lembut. Kalau dia berjanji kemudian tak menepati, setelah itu dia akan selalu menepati janji. Yang kita semua merasakanlah mana yang buruk di kita itu kan masing-masing kita tahu. Maka di antara dikabulkannya umroh itu adalah saat amal buruk yang pernah kita lakukan sebelum umroh, Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk meninggalkannya. Dan Bapak Ibu jamaah umroh PDA Travel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Yang keenam dan ini terakhir, niatkan umrah sebagai titik hijrah. Ya, niatkan umrah sebagai titik hijrah agar sisa umur kita lebih bermanfaat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 6 poin tersebut mudah-mudahan menjadi bahan renungan kita setelah kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan umrah. Bertambah kebaikan kita, selalu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan amal-amal baik insyaallah. Amin ya rabbal alamin.